Terakhir, dari 5 section tadi, yang terakhir adalah referensi. Oke, berarti kita nambah satu section lagi. Klik kanan baru new section. Nah, ini kita kasih, mau diberikan apa namanya, background yang sama boleh, atau beda juga boleh, atau polos juga boleh. Nah, saya disamakan saja. Oke, kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita berikan keterangan, ya, referensi. Nah, saya sudah membuatkan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk image, dalam bentuk JPEG. Nah, ini referensi. Klik open. Nah, kita simpan di bawah. Nah, seperti ini. Isinya apa sih? Isinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, isinya seperti ini. Jadi modul kegiatan bla 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 segala macam tinggal selesai, sudah. Gitu. Kita masukkan ini, tapi saya tidak akan memasukkan ini kelamaan gitu ya. Jadi kira-kira contohnya seperti itu. Nah, selesai sudah, Bapak dan Ibu, dari tadi pertama start page, kemudian tema, menu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sahabat edukasi, kita akan mengelingkan antara section ke section atau antara page ke page. Nah, kita kembali ke atas dulu. Nah, kan ketika siswa itu membuka aplikasi kita akan dimulai dari start page. Nah, kita preview. Nah, otomatis kan seperti ini. Nah, kan masuk ke sini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ketika diklik, nah ini kan tidak apa ya, tidak masuk ke halaman berikutnya. Karena ini kita belum linkkan. Oke, baik, kita sekarang mulai mengelingkan antar section ke section. Pertama kita klik start, kemudian klik interaction, klik touch, lalu klik object, lalu klik start. Nah, di sini kita berikan pre-page, diarahkan kemana? Nah, diarahkan ke section kedua, ke sini. Klik tanda plus, kemudian klik submit. Oke. Berikutnya, kita di section menu, di sini. Nah, kita juga akan melingkan tujuan pembelajaran ke tujuan pembelajaran, tayangan ke tayangan, materi ke materi, begitupun seterusnya. Kita mulai dulu dari tujuan. Klik tujuan, kemudian klik touch, kemudian klik, kita cari tujuan. Nah, tujuan kita arahkan kemana? Flip page, kita arahkan ke tujuan pembelajaran, ke halaman, atau ke page 3, atau ke section 3. Klik tanda plus, kemudian klik submit. Lalu tayangan. Klik tayangan, kemudian klik touch, kemudian klik objek, klik tayangan, kemudian cari flip page. Nah, berarti kita masuk ke tayangan. Nah, ke sini. Klik tayangan, baru klik plus dan submit. Oke. Kemudian materi ajar, klik materi ajar, klik touch, klik materi ajar, klik flip page, kemudian materi ajar ke materi 1. Materi 1. Nah, ini. Materi 1, kemudian submit. Nah, di posisi materi 1, di sini, ya, di posisi materi 1, ini kita, supaya masuk ke materi 2, nanti akan dibuatkan tombol berikutnya atau tombol kembali. Nah, tapi kita akan langsung dulu ke evaluasi. Ya, ke sini, ke evaluasi. Berarti kita klik evaluasi, klik touch, kemudian evaluasi, kemudian klik page. Nah, evaluasi, cari, klik evaluasi. Nah, klik di sini. Klik evaluasi, kemudian submit. Oke, terakhir referensi, klik touch, kemudian referensi. Nah ini referensi, klik page, larikan ke referensi.
Nah, ini belum diganti ya. Referensi, klik referensi di sini, klik tanda plus submit. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan membuatkan tombol home, tombol kembali, dan tombol selanjutnya. Nah, ini biasanya digunakan ketika misalkan untuk melanjutkan ke page berikutnya. Nah, di sini mungkin kita tidak menggunakan, nah, karena ini sudah, ini ke menu ya, ini menu. Nah, kita mulai dari sini aja. Nah, dari tujuan pembelajaran. Nah, caranya kita insert dulu gambar, ya, 3 gambar untuk home, kemudian kembali, kemudian selanjutnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita simpan terserah di mana aja, atau kita simpan di sini aja. Kemudian kita kecilkan. Ini mau dikasih animasi juga nggak apa-apa. Misalkan begini, ini home, klik animasi. Nah, misalkan pilih yang begini ya. Kemudian ini repeatnya 2 kali. Kemudian klik add. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau mau dikasih animasi. Oke, selanjutnya di halaman di sini. Ini juga sama kita berikan, karena nanti misalkan dari sini mau lari kemana. Nah, ini di copy saja, Bapak dan Ibu. Ini copy. Ini juga di blok, kemudian Ctrl C, masuk ke sini. Nah, kita simpan di sini, misalkan. Kalau ini kebesaran, kita kecilkan nggak apa-apa. Nah, kecilkan seperti itu. Kita simpan di tengah. Ini simpan di sini. Nah, ini simpan di sini. Nah, seperti itu. Ya, ini diatur-atur aja lah. Diatur. Oke. Nah, berikutnya ini copy lagi. Oke, di copy lagi. Ctrl C, kemudian masuk ke materi. Nah, di sini. Simpan di sini materi. Kemudian di materi berikutnya kita simpan lagi. Di copy paste saja. Oke, kemudian di evaluasi ini nggak perlu. Ini juga di nomor 2 nggak perlu. Nah, di terakhir di sini. Terakhir kita hanya butuh home saja. Agar nanti siswa kembali kemana? Ke awal. Kembali ke awal gitu kan. Nah, termasuk di referensi. Kita berikan aja di sini home. Kontrol, referensi home. Oke, nah seperti itu. Oke, kita sekarang linkkan. Nah, dari sini. Home, klik home dulu. Home, kemudian interaction, klik home. Nah, kita akan larikan home ini kemana? Nah, home ini akan kita larikan ke page back, larikan ke menu. Nah, larikan ke menu. Biar kembali lagi ke sini gitu kan. Nah, ini tinggal diklik plusnya, kemudian submit. Kemudian kembali, nah ini juga touch, kemudian kembali, kita arahkan ke mana? Kembali masih ke menu, kan balik ke halaman berikutnya ya, ke menu, ke sini. Oke, klik submit. Selanjutnya, kita arahkan ini maksudnya ke halaman berikutnya berarti. Klik touch. Cek, klik selanjutnya, kita pilih yang ini ke halaman tayangan, ke sini, ke halaman tayangan, klik, submit. Nah, sekarang kita di halaman tayangan, oke, klik home-nya dulu, touch, kemudian klik objek home, kemudian flip, nah kembali ke menu. Biar masuk lagi ke menu. Submit. Nah, berikutnya kembali. Klik kembali, kemudian touch, kemudian mana kembali, kemudian klik. Nah, kembali ke tujuan pembelajaran berarti. Ya. Nah, kan di sebelumnya tayangannya kan pembelajaran. Klik tujuan pembelajaran.
kemudian klik submit. Oke. Berikutnya, dari tujuan pembelajaran ketika mau langsung ke section berikutnya, klik. Kemudian, nah, berikutnya, di page. Nah, dari tadi ke materi. Nah, materi. Klik ini, submit. Oke. Nah, sekarang ada di posisi materi. Ini home, kemudian klik touch. Lalu home kita arahkan ke menu. Biar selalu ke menu ya, biar selalu ke menu. Nah, ke sini. Oke, submit. Nah, kemudian kembali. Berarti kita akan kembalikan ke tayangan. Klik kembali, kemudian klik page ke tayangan. Nah, ke sini, ke tayangan. Klik, oke. Nah, berikutnya ini, nah ini karena materi, tadi saya sampaikan, materi kan ada beberapa lembar ya. Nah, klik selanjutnya, touch, kemudian selanjutnya, kemudian klik back, langsung ke materi. Nah, tapi materinya yang ini, yang kedua. Oke, submit. Oke, materi sudah, kemudian, nah ini juga sudah. Nah, tinggal kita larikan dari sini mau kemana gitu kan, dari materi 2 nih. Klik home dulu, kemudian touch. Nah, home, kemudian klik flip page, larikan ke menu. Klik dan submit. Nah, sekarang kembali, touch, kemudian klik kembalinya. Kita arahkan ke materi 1 berarti. Nah, di sini. Klik submit. Nah, berikutnya, selanjutnya di sini, klik touch, klik selanjutnya, kemudian klik switch back. Nah, di sini berarti masuk ke evaluasi. Nah, di sini, klik evaluasi, submit. Oke. Evaluasi tadi tidak perlu karena ini sudah langsung dari sini. Baru terakhir, nah, sini dinilai kembali ke home. Kemudian touch home, kita kembalikan ke menu. Oke. Nah, terakhir referensi. Nah, ini referensi kita kembalikan ke menu saja sama. Home, page ke menu. Menu, nah ini. Oke, klik submit. Nah, selesai Bapak dan Ibu. Coba kita preview ya. Dari sini aja. Oke. Kita preview. Nah, klik start. Klik start. Nah, masuk ke sini. Klik pembelajaran. Nah, masuk ke pembelajaran. Klik ke home. Balik lagi ke sini. Klik tayangan. Nah, masuk ke tayangan. Klik berikutnya. Masuk ke materi. Nah, klik ke home. Masuk lagi ke sini kan. Klik materi. Masuk ke sini. Klik materi kedua. Sini. Klik selanjutnya, nah masuk ke quiz, gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan membuat audio ya atau insert audio. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika misalkan siswa itu malas membaca, maka bisa saja mendengarkan. Kalau tadi kan video sudah, teks juga sudah. Nah, sekarang tinggal audio. Nah, salah satu contoh, misalkan saya dimasukkan di sini, di tujuan pembelajaran. Nah, caranya Bapak dan Ibu, nah, kita insert dulu icon audionya. Nah, contohnya audio. Ini audio, klik audio, kemudian open. Nah, kita simpan di sini, misalkan. Ini bisa dibesarkan, dikecilkan, terserah. Oke, nah jika sudah, baru kita masukkan audionya. Audio ini bisa rekaman kita, bisa rekaman siapapun gitu. Tapi membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Nah, berarti klik audio, kita cari tujuan pembelajaran. Ini karena saya sudah siapkan. Klik, open. Nah, ini kita bisa simpan di bawah, ya. Artinya tidak kelihatan lah, tidak kelihatan. Nah, di situ. Oke.
Nah, jika sudah, Bapak dan Ibu, kita bisa mengaktifkan audio ini ketika siswa mengklik logo audio. Maka caranya, klik audio, kemudian interaction, touch, lalu klik audio. Nah, ini klik audio, lalu play. Nah, seperti itu kalau add. Nah, udah muncul. Coba kita preview. Nah, sini ada perintah, kita klik. Tujuan Nah, pembelajaran kan seperti itu. melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning dengan pendekatan sains. Oke. Nah, itu jika siswa mengkliknya, misalkan, gitu kan, bisa siswa atau mau otomatis, misalkan, otomatis seperti di sini, otomatis. Nah, ini kita berikan juga audio agar ketika ini terbuka, maka langsung ada perintah, gitu. Nah, caranya klik insert, kemudian klik audio. Ini, nah katakanlah selamat datang, yang ini, ya. Klik selamat datang, kemudian klik di situ, lalu kita sembunyikan saja di bawah. Lalu kembali ke sini, play audio when browsing. Play audio when browsing. Ini checklist. Oke. Kita preview. Selamat datang seperti di itu. pembelajaran sejarah Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan, kelas 10. Oke. Nah, kira-kira kan seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini audio kalau ini tidak otomatis, tapi ini langsung diklik. Tujuan pembelajaran Nah, seperti itu. melalui kegiatan. Oke. Demikian Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk satu tema ya. Satu tema kita udah menyelesaikan ini. Terakhir kita mempublish. Mempublish itu artinya begini. Ini akan kita jadikan sebagai aplikasi Android. Artinya hasilnya bisa kita bagikan ke siswa, kemudian siswa dapat menginstal di Android masing-masing. Atau bisa juga dibuka di laptop secara web gitu kan. Nah, caranya Bapak dan Ibu, kita klik logo Smart di sini, ujung kiri atas paling pojok nih. Kemudian klik Output. Nah, ini klik Output. Nah, di sini ada 3 model. Yang pertama Android, ya artinya ini yang nanti kita akan jadikan aplikasi APK untuk diinstal di Android. Kemudian ada jenis exe, ya ini bisa langsung dibuka di Windows. Kemudian ada jenis HTML, ya atau yang biasa Flash gitu kan. Nah, kita Android dulu. Klik di Android, kemudian berikan nama di sini. Nah, app name-nya apa? Misalkan app name-nya, nah misalkan di sini Masa Praaksara. Nah, seperti itu misalkan. Kemudian di sini bundle identifikasinya. Nah, selanjutnya ada bundle identifier. Ini artinya kita menuliskan nama yang nanti akan muncul di smartphone. Nah, ini harus diawali dengan tulisan com. Jadi com, kemudian dot. Nah, company smartphone-nya, company artinya di sini saya masukkan sejarah dot. Kemudian di sini smart app ya, smart app seperti itu. Versinya ya ini satu. Kemudian ini device-nya, ini kerabatan dari Android kita. Nah, biasanya di angka 300. Kita rubah di angka 300. Oke. Jika sudah, nah ini ada icon. Icon yang nanti muncul ketika misalkan telah diinstal di Android. Nah, harus menyiapkan. Nah, saya misalkan contoh. Nah, ini ini ukurannya maksimum 512 kali 512 ya. Artinya ini harus kotak. Nah, saya contoh misalkan pakai icon APK, klik, lalu open. Nah, dia akan muncul di situ. Jika sudah, Bapak dan Ibu, langsung klik submit. Nah, kita akan menyimpannya di mana? Tadi di sini kita berikan judulnya, misalkan Praaksara. Oke, kita nyimpan di dokumen, kemudian di sini aja lah. Nah, hasilnya klik save.
Nah, di sini sedang menyimpan ya writing box. Nah, ini lama tidaknya ya tergantung banyak tidaknya materi yang kita sajikan. Kita tunggu saja. Nah, ini udah selesai. Kita cek, coba ada tadi di dokumen, kemudian di sini. Nah, ini sudah dalam bentuk APK. Inilah yang nanti kita install di Android dan kita bagikan ke siswa. Nah, itu cara yang pertama. Artinya mempublish dalam bentuk APK. Bisa juga kita publish. Nah, ini kita kembali output untuk exe ya. Exe, klik exe. Nah, ini bisa dalam emulator shell atau dalam desktop. Kita dalam emulator shell aja misalkan. Klik submit. Nah, tadi praaksara. Kemudian simpan masih di sini. Kita save. Oke, ini sudah selesai. Kita cek. Nah, ini bentuknya Bapak dan Ibu seperti ini. Kalau ini bisa langsung dibuka di laptop ya. Bisa langsung dibuka di laptop. Kita coba ya. Nah, Selamat datang nah di pembelajaran sudah sejarah masukkan sini, Indonesia, berjalan. Sekolah Menengah Klik aja Kejuruan, langsung start. kelas 10. Nah, masuk ke sini. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Referensi, oke. Kembali ke home, oke. Jalan. Nah, itu dalam bentuk exe ya. Sudah dua model. Nah, yang ketiga, kita bisa publish dengan HTML. Klik HTML, kemudian klik HTML folder, kemudian submit. Nah, di sini kita buat folder baru. Nah, di sini misalkan di sini praaksara. Oke. Pilih praaksara, kemudian select folder. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai, kita cek. Nah, ini sudah muncul di sini hasil publish, yaitu file dalam bentuk HTML, kemudian ada di sini dalam bentuk APK untuk diinstal di Android, dan dalam bentuk exe. Demikian Bapak dan Ibu, pembuatan media pembelajaran dengan pemanfaatan SAC3 atau Smart App Creator. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.